Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Tri Irmawati, NPME 1D0181066. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu tentang modal. Langsung saja kepada materi. Yang pertama yaitu jenis-jenis modal. Modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri atau sering disebut ekuitas adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau hasil operasi perusahaan itu sendiri berupa modal, berupa laba ataupun cadangan-cadangan lainnya. Yang kedua yaitu modal asing. Modal asing berasal dari berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara. Modal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali pada waktunya. Di sini utang terbagi menjadi tiga, yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Di sini ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Di sini ada kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Kita masuk kepada kredit rekening koran. Kredit rekening koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas waktu tertentu, di mana perusahaan mengambil tidak sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu kredit dari penjual, merupakan kredit perniagaan, dan kredit ini terjadi apabila penjualan dilakukan dengan kredit. Lanjut. Kredit dari pembeli merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari mentahannya, atau bisa kita sebut sebagai pemasok input, pemasok bahan mentah atau bahan baku seperti itu. Yang terakhir yaitu kredit wesel. Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah utang tertentu. Apabila pihak tertentu dan jika surat itu sudah ditandatangani, dapat dijual atau diuangkan ke bank. Yang kedua yaitu hutang jangka menengah. Dari hutang jangka menengah ini agak cukup lama, dari 1 sampai 10 tahun. Di sini ada term loan, adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 sampai dengan 10 tahun. Di sini ada leasing, merupakan bentuk lain dari pinjaman, di mana hanya diperoleh hak penggunaannya atas suatu aktiva tanpa harus disertai dengan hak milik. Yang terakhir adalah utang jangka panjang. Ini waktunya lebih lama daripada utang jangka pendek dan utang jangka menengah. Di sini utang jangka panjang lebih dari 10 tahun. Pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, di mana debitur mengeluarkan surat pengeluaran hutang yang mempunyai nominal tertentu. Sedangkan pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang, di mana pemberi uang atau kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Di sini ada modal sendiri.
Ada modal saham dan cadangan. Modal saham adalah tanda bukti pengambilan bagian suatu peserta dalam satu perusahaan terbatas. Jenis-jenis saham diantaranya adalah saham biasa, saham preferen, dan saham kumulatif preferen. Di sini ada cadangan, merupakan bentuk lain dari pinjaman di mana hanya diperoleh hak penggunaan atas suatu aktiva tanpa harus disertai hak milik. Di sini ada struktur kekayaan. Rianto 1995, struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan ada di bawahnya ada struktur finansial. Menurut Winston dan Brigham 1991 menyatakan bahwa struktur keuangan diartikan sebagai cara aktiva perusahaan dibelanjai atau dibiayai. Hal ini seluruhnya merupakan bagian kanan neraca. Yang terakhir yaitu struktur modal. Struktur modal adalah pembelanjaan permanen perusahaan yang terutama berupa utang jangka panjang, saham preferen atau prioritas, dan modal biasa, tetapi tidak termasuk semua kredit jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis atau kegiatan produksinya, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Adapun konsep modal kerja, yang pertama konsep kuantitas, konsep kualitas, dan konsep fungsional. Yang pertama yaitu konsep kuantitas. Konsep kuantitas ini adalah modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Yang selanjutnya yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini adalah modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Yang terakhir yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana seharusnya akan semakin banyak atau semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan tersebut, atau bahkan sebaliknya. Yang terakhir yaitu pentingnya modal kerja. Di sini ada modal kerja sangat dibutuhkan dalam aktivitas perusahaan karena pengeluaran atau pemasukan perusahaan semuanya akan berhubungan erat dengan modal kerja tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.